Guys, ini beli mau kasih kalian tutorial gimana cara upgrade RAM laptop Acer Aspiri E14. Cara ngelepasnya gampang aja. Ini kita lepas dulu semua bautnya yang di bawah. Ini ada banyak banget sih, butuh kesabaran. Nah, ini udah semua, tinggal dicopot, ambil satu-satu. Dia laptopnya dan ini seriesnya. Nah, buat buka kayak biasa kalian harus buka semua prentelan-prentelan baut di belakang ini. Ini ada banyak bautnya, ada di sini pojok. Nah, ini udah dilepas semua ya. Terus ini pokoknya semua yang lubang-lubang ini kalian perlu tusuk buat lepas bautnya. Sama ini tengah-tengah nih. Ini nggak ada terhiding di antara stiker-stiker ini, nggak ada. Jadi pure yang di lubang-lubang itu aja bautnya. Nah, setelah kalian buka itu baut, ini dia udah kumpulin. Terus kalian tinggal congkel aja. Nah, ini udah kebuka dikit. Tinggal giniin aja. Nah, ini juga pastiin pakai yang obeng yang kecil banget ya, yang minus. Nah, ini juga di depan tinggal dicongkel gini aja. Jangan ke bawah tapi kayak gini set. Nah, jadi dicongkelnya gitu. Ini juga di samping sama. Nih. Terus dah. Terus tinggal diangkat deh ini keyboardnya. Oh, sebelah sini belum. Sebelah sini bisa kita pakai jari. Nah, ini udah lepas. Jangan langsung ditarik ya, nanti kabelnya putus karena di dalam ini ada kabel fleksibelnya buat ngubungin mousepadnya ini sama keyboard sama power ini. Ini kan ada di keyboard nih. Nah, ini masuk ke kabel fleksibel ini. Oh, ini nggak ada penguncinya, jadi tinggal ditarik aja pelan-pelan aja, jangan sampai lepas atau robek atau rusak. Karena kalau udah rusak kalian harus ganti kabel fleksibelnya. Nah, oke, ini udah lepas. Dan di sini tuh nggak ada RAM-nya, ternyata bukan di sini RAM-nya. Jadi PR lagi sebenarnya ini. Kalian harus lepas semua perentelannya ini. Jadi buat ngelepas itu kalian perlu lepas ini karena ini ke lem gitu. Jadi lepas harddisknya. Nah, setelah lepas harddisk, kalian lepas ini CD-ROM. Terus setelah lepas CD-ROM, lepas ini ada baut punyanya fan prosesornya, ada 2 bautnya. Sama ini buat kabel powernya buat ke fan prosesornya. Kalau udah lepas tinggal ditarik ke atas aja. Nah, setelah itu kalian lepasin ini juga. Ini buat ke screen kalau nggak salah ya. Nah, dan kabel ini buat ke baterai sama buat ke power DC, buat ke chargernya. Nah, setelah kalian lepas 2 ini ada, oh ya, ini tadi harddisknya itu ada bautnya 1. Nah, terus kalian lepas juga ini kalian lepas. Terus inilah ada baut lagi 1. Nah, terus ini juga kalian harus, sebelum kalian copot ini, kalian harus lepas baut ini dulu. Nah, udah itu aja. Terus tinggal ditarik deh ini motherboardnya, tapi harus pelan-pelan. Dan RAM-nya itu ada di balik keyboard ini. Ada 2 slot untuk RAM-nya, jadi bisa kalian pasang 4GB 4GB. Oke, sekarang kita eksekusi. Nah, ini udah kebuka. Dan di sini nggak ada tempat RAM-nya, jadi RAM-nya itu ada di balik ini. Nah, jadi kita harus buka juga ini. Nah, untuk buka ini kita harus buka beberapa perentelannya. Contoh ini kita harus, karena ini nutupin harddisk, ini harus kita buka juga. Sorry ya, agak susah. Ini kayak kelem gitu sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa aja. Oh, sorry. Nah,
Ini udah lepas. Nah, ini udah berhasil beli lepas dari casing keyboardnya. Nah, terus sekarang di sini tuh nggak ada tempat RAM-nya dia, jadi tempat RAM-nya dia ada di balik gini, motherboardnya ini. Nah, untuk ngelepas motherboardnya ini kita harus pisahin dulu perental-perentelannya. Ini kita lepas. Terus ini harddisk juga kita copot. Ini udah beli lepas. Ini masuk ke sini. Ini juga karena dia kelem, ini juga harus dilepas dari sini. Nah, ini tinggal diangkat nanti. Terus ini juga ada apa namanya, slot, ada portnya juga. Ini juga dilepas. Ini ada baut juga, nanti dilepas. Terus ini juga nanti dilepas fan-nya. Ini dicopot dulu. Ini juga nanti dilepas. Udah, itu aja. Udah gitu baru tinggal diangkat. Oke, kita eksekusi. Oh ya, ini ada lagi di sini. Ini bautnya setelah dilepas ini langsung copot aja. Dan ini kabel fan-nya itu nyoloknya di sini. Tinggal dicopot aja. Setelah dilepas, nah ini udah lepas. Nah, sekarang kita tinggal lepasin aja. Ini lepasnya harus pelan-pelan ya, takutnya nanti ada yang patah. Kalau sampai patah berabe dah. Nah, udah. Terus sekarang kita lepas ini. Nah, ini udah berhasil. Terus ini jangan langsung ditarik, jadi make sure dulu ada yang nyangkut lagi apa enggak. Ini belum. Nah, bautnya ini kalau kalian baru buka ini pastiin kalian pisahin ya baut dalam sama baut luar. Nah, ini yang baut untuk casing tadi, untuk misahin ke motherboard sih, keyboardnya. Nah, ini untuk yang ke motherboardnya. Terus ini udah selesai. Nah, ini beli lepas dulu motherboardnya. Ini udah semuanya sih kecopot. Nah, ini harddisknya udah beli copot. Nah, ini tinggal diangkat naik ke atas. Ini agak ditarik ke sini. Nah, ini dia. Ini RAM-nya udah ada 2, tapi dia cuman 2 GB. Ini mau upgrade ke 4 GB. Ini ngelepasnya gampang aja, tinggal diginiin kanan kiri. Nih, kita tinggal cabut, terus tinggal diganti aja RAM-nya. Oke, nah ini untungnya beli punya spare 4 GB dari laptop lain yang rusak, jadi bisa dikanibal gitu.
Sekarang tinggal kita pasang aja. Masangnya juga gampang aja, tinggal dimasukin aja lagi. Kalau masangnya itu lebih gampang ya, jadi tangan satu aja bisa. Tuh, tinggal cetakin aja, dia ngunci. Udah selesai. Ini 2 GB, ini 4 GB, jadi 6 GB. Oke, sekarang kita rakit lagi, kita pasang lagi. Untuk masangnya, pastiin kalian masukin sebelah sini dulu ya. Nih, jadi VGA sama port USB ini biar masuk ke lubang yang sesuai dulu. Terus ini pastiin kabel-kabelnya dinaikin. Sorry, beli salah. Ini bawa ke atas dulu. Dah. Terus kita masukin. Dah. Terus pastiin sesuai. Oh, ini masih satu ngangkat di bawah. Ini juga jangan sampai ada yang kelupaan nyolok ya. Nah, ini udah pas tempat bautnya, ini juga udah pas, ini juga. Jadi tinggal dibaut aja sama dipasang lagi kabelnya. Sini fannya tuh agak kotor, jadi beli bersihin dulu. Nah, ini udah beli bersihin, tinggal pasang aja. Masangnya juga gampang. Terus ini ingat masukin kabelnya ke sini. Nih, sampai bener-bener mentok ya. Nah, terus itu tinggal dibaut aja lagi. Ini dibaut. Oh, salah dong. Ini dia bautnya yang benar, dia agak panjang. Terus satu lagi. Sebenarnya kalau ngerjain kayak gini harus pakai obeng yang ada magnetnya ya. Ini obeng yang beli pakai nggak ada magnetnya, jadi harus hati-hati biar nggak jatuh. Kalau jatuh agak repot. Nah, terus ini kita tinggal pasang lagi yang lain semuanya. Pokoknya tadi yang dicabut-cabut itu harus ingat. Sorry, agak susah. Nah, ini beli udah pasang. Terus sekarang yang kabel buat ke power buat ke power DC nya. Jadi kita masangnya harus kanan kiri, sebenarnya 2 tangan ya, kanan kiri, tapi kalau 1 tangan harus make sure kanan kiri harus imbang nekennya. Udah, ini buat ke screen sih. Nah, terus ini sekarang kita pasang. Nah, ini sekarang kita pasang buat ke fan prosesornya. Ini agak susah gitu sih naruh bautnya. Oke.
Nah, ini udah berhasil. Terus sekarang kita pasang bautnya ini. Ini the last one. Terus ini kita masukin juga. Udah beres. Ini udah buat kipas fan prosesornya. Oh, ini bukan fan prosesor, ini buat apa namanya? Kemana ya? Nah, beli nggak lihat tadi ini di bawah nyambung kemana. Udah, terus sekarang kita tinggal pasang buat ke harddisk. Pasang harddisknya gampang aja sebenarnya. Gini. Terus ini agak ditekan. Kita harus hati-hati ini karena berhubungan sama harddisk. Agak sempit tempatnya. Ya, terus kita tinggal dorong sampai dia benar-benar masuk. Sudah. Terus ini tinggal kita baut aja. Nah, ini harddisknya kita baut, terus tinggal kita pasang lagi. Nah, ini udah masuk. Sebenarnya nggak kerasa sih masuknya, tapi ini udah pas, tinggal kita kunci. Ini juga sama. Ini tinggal kita masukin aja. Nah, ini juga udah masuk. Bisa kita dorong, ini agak susah sih, jadi kita bisa dorong pelan-pelan dari bawah. Terus kita kunci. Udah, ini buat ngambil ke motherboard, buat ini jack audio sama USB. Ya, terus ini kita tinggal masukin harddisk apa namanya, CD-ROM. Nah, ini udah beres semuanya, tinggal kita coba. Nah, sebelum kalian tutup, kalian rapetin, mending ada baiknya di make sure dulu. Ini dipasang dulu buat ngidupin. Ini nggak ada penguncinya, jadi kalian harus rasain ini udah nyolok. Nah, ini udah nyolok. Nah, ini baru ada penguncinya. Itu udah tercolok. Ini nggak ada penguncinya ya. Kayaknya tadi beli ke skip videonya. Ini nggak ada penguncinya, jadi benar-benar harus masuk keret. Dan kalau yang ini buat mousepadnya, yang tadi buat keyboardnya sama buat power. Nah, ini masukin. Kalau udah dirasa masuk, tinggal dikunci aja. Udah. Sekarang kita coba hidupin. Jadi jangan dibaut dulu ya, make sure dulu aja. Oke, udah hidup. Kita lihat apa terinstall 6 GB atau malah ternyata itu RAM-nya malah spare-nya rusak. Harusnya nggak sih ya, karena kemarin waktu beli copot dari laptop yang rusak itu RAM-nya masih oke. Sambil nunggu beli pause dulu videonya. Ini dia
RAM-nya udah 6 GB. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang belajarin buat masang lagi. Kalau udah selesai, udah hidup, ini cara nutupnya tinggal taruh aja keyboardnya di posisi yang pas, terus tinggal ditekan-tekan sampai keluar suara kayak gitu. Ini juga tinggal ditekan aja sampai semuanya udah ngunci. Nah, ini udah semua. Terus sekarang tinggal ditutup aja. Nah, udah ditutup, terus tinggal kita balik aja. Terus sekarang kita tinggal kunci bautnya, kita pasang lagi. Semuanya dipasang. Ini juga. Ini lepasnya juga sama ya. Ini bautnya lumayan banyak, jadi harus sabar buat ngelepas dan masang. Dan semuanya make sure harus sudah terpasang. Oke. The last one. Oh my god, ini nggak bisa masuk. Dukung terus channel Bikasep ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.